Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, yang Muslim tidak tahu tentang hal ini, teman-teman. Sekarang kita akan melihat hukum kehidupan yang keenam yang ditetapkan oleh Tuhan, yang ada di Kejadian 2 ayat 2-3, yaitu hukum mengenai Sabat atau hari perhentian. The sixth law of life atau hukum kehidupan keenam yang ditetapkan oleh Tuhan dan berlaku kekal adalah hukum hari Sabat, teman-teman. Kita baca di Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sampai di sini dulu kita belajar mengenai hari Sabat, teman-teman. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi dan belajar mengenai apa itu Sabat di dalam video yang selanjutnya. Hukum kehidupan yang terakhir atau hukum kehidupan yang ketujuh yang ada di Kejadian 1-4 adalah Kejadian 3 ayat 21, yaitu nyawa ganti nyawa. This is the seventh law of life atau hukum kehidupan ketujuh yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa untuk pendamaian dosa kita harus ada pengorbanan darah, yaitu nyawa diganti dengan nyawa, di dalam perjanjian lama dengan darah binatang. Kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Adam ketika kehilangan kemuliaannya, yaitu Roh Kudus keluar daripada Adam dan dia mati secara rohani, maka Adam sadar bahwa mereka ini telanjang, teman-teman. Kemudian mereka merajut daun-daun pohon ara, teman-teman. Tetapi Tuhan tidak berkenan dan kemudian Tuhan melakukan pembunuhan yang pertama, yaitu Tuhan membunuh binatang pada waktu itu dan menjadikan pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang tersebut. Ini adalah korbanot yang pertama, teman-teman, yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi daun-daun ara di situ melambangkan usaha manusia, teman-teman. Tetapi pengorbanan hewan itu melambangkan darah penebusan, bahwa harus ada yang mati menggantikan tempat Adam dan Hawa pada saat itu, sehingga Adam dan Hawa tidak langsung mati saat itu juga, teman-teman. Kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah proto korbanot atau korban yang pertama. Kata korbanot, kita sudah belajar di dalam video yang sebelumnya, bukan berarti objek penderita seperti korban kecelakaan atau korban laki-laki, teman-teman. Tapi kata korbanot ini artinya adalah to draw near to God. Artinya adalah untuk datang mendekat kepada Tuhan. Jadi untuk datang mendekat kepada Tuhan harus ada korban darah binatang yang melambangkan pendamaian. Di dalam kitab Imamat 17 ayat 11, Tuhan berkata demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi lambang pengorbanan binatang itu merupakan lambang daripada anak domba yang nanti akan dikorbankan, yaitu Sang Mesias atau Yesus sendiri. Inilah bedanya, teman-teman, agama dengan kekristenan. Agama-agama lain termasuk Islam, teman-teman, itu sangat takut dengan penghakiman Tuhan di akhir zaman, sehingga mereka mengumpulkan amal, ibadah, perbuatan baik, puasa, dan sebagainya ya teman-teman ya, sholat. Untuk apa, teman-teman? Supaya timbangan kebaikan atau amalnya itu lebih berat daripada dosanya. Karena mereka merasa bahwa penghakiman itu masih nanti, teman-teman, di akhir zaman. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab berkata bahwa penghakiman Tuhan dan penghukuman Tuhan itu sudah dijatuhkan di dalam taman di Eden ketika Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Bersamaan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka yang pertama adalah Roh Kudus keluar dari Adam. Dikatakan Adam kehilangan kemuliaan Allah
artinya kematian rohani, di mana terputusnya hubungan atau relasi dengan Allah. Adam sudah mati secara rohani, kemudian berlahan-lahan dia mati secara jasmani atau fisik. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berdosa, teman-teman, kita itu sudah mati secara rohani. Karena itu hal pertama yang dilakukan Yesus adalah memulihkan kita dengan menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi ketika Yesus turun ke dalam dunia ini, Yesus berkata begini, teman-teman, aku turun dari surga untuk memberikan kamu kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kenapa, teman-teman? Kan kita sudah hidup. Karena dalam pandangan Allah, kita semua ini telah mati, teman-teman. Ya, bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Kita tidak bisa lagi kontak dengan Allah. Karena itu kita harus lahir kembali, roh kita harus dilahirkan kembali dari benih ilahi, maka kita masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, dan hubungan relasi kita dengan Tuhan ini dipulihkan. Itulah makanya Yesus mendamaikan kita dengan darahnya, teman-teman. Dia membuka jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Dia menjadi korbanot bagi kita, teman-teman. Jadi kekristenan ini berbeda dengan pandangan agamawi lainnya, teman-teman. Jadi orang-orang agamawi itu berpikir bahwa mereka ini masih hidup, teman-teman. Mereka mau melakukan amal kebaikan, sholat, puasa, dan sebagainya. Karena mereka takut akan penghakiman nanti di akhir zaman. Tetapi di dalam pandangan Alkitab, kita ini semua sudah mati, teman-teman. Makanya Yesus berkata, aku turun ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Sebab di dalam pandangan Allah, kita semua sudah mati. Ya, kita terhilang dari Allah. Bagaimana mungkin orang mati bisa melakukan amal kebaikan? Karena itu Tuhan berkata, amalmu, solehmu, kebaikanmu semua itu seperti kain kotor di hadapanku. Karena kamu semua sudah terhilang dan mati, teman-teman. Sekarang pentingnya kelahiran kembali di dalam roh. Inilah sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari benih ilahi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita lihat Yohanes 3 ayat 3-8, percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, ahli Farisi ya teman-teman ya, guru besar nih teman-teman ya. Yesus menjawab Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya amin amin. Ini sangat kuat kalau Yesus berkata amin amin 2 kali ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Nikodemus ini bicara mengenai kelahiran secara fisik atau biologis. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, amin, amin. 2 kali teman-teman. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, digaris bawahi teman-teman ini, diwarnain ini. Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi apa yang telah dihilangkan oleh Adam yang pertama ini ditebus oleh Yesus sebagai Adam yang terakhir. Yohanes 20 ayat 20, dan sudah berkata demikian, Yesus menghebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, karena inilah yang telah hilang daripada Adam yang pertama. Kita lihat kisah para rasul, pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini adalah hari raya Safuot, Pentakosta. Di dalam perjanjian lama itu adalah turunnya 10 perintah Allah. Dalam perjanjian baru turunnya Roh Kudus yang menulis 10 perintah Allah di dalam loh-loh hati kita, sesuai dengan nubuatan Yeremia 31 ayat 31. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa alasannya kita harus mempunyai Roh Kudus, teman-teman? Di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pemberitaan Injil itu bukan disertai dengan kata-kata, teman-teman. Bukan disertai dengan hikmat kata-kata yang manis-manis. Tetapi
Kata Rasul Paulus, pemberitaan Injil itu disertai dengan kuasa. Hal kedua yang dialami oleh Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa adalah ketakutan, ketelanjangan, kutuk, dan kematian masuk ke dalam dunia. Makanya Yesus sebagai Adam yang terakhir harus menebus kita di tempat yang sama di mana Adam jatuh di dalam dosa. Permulaan sengsara Yesus adalah di Taman Getsemani sebagai antidot dari kejatuhan Adam di Taman di Eden. Yesus mengalami ketakutan karena dia menggantikan apa yang dialami oleh Adam yang pertama. Jadi kadang-kadang teman-teman muslim sering bertanya, teman-teman, kenapa Tuhan kok ketakutan katanya? Karena Yesus itu sebagai Adam yang terakhir. Ya, ini yang sering tidak dipahami oleh orang Kristen. Yesus itu harus menjadi Adam yang sempurna, menggantikan tempatnya Adam yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa, menebus kita saudara-saudaranya. Kemudian Yesus ditelanjangi, disalib karena harus menjadi antidot dari ketelanjangan Adam yang pertama. Begitu pula, Yesus harus mati di atas pohon sebagai antidot kejatuhan Adam yang pertama dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yesus harus menebus di tempat di mana Adam jatuh dan gagal, teman-teman. Karena itu dia digantung di atas pohon, disalib. Jadi jika dalam Islam, Muslim diajarkan bahwa penghakiman Tuhan akan ada di hari kiamat dan mereka ketakutan akan penghakiman ini sehingga harus melakukan berbagai amal kebaikan untuk menambah timbangan amalnya, tidaklah demikian dengan kata Alkitab. Dalam pandangan Alkitab, dunia dan semua manusia sudah terhilang dan ditentukan mati dan masuk neraka kekal. Ini adalah kabar buruk, teman-teman. Kabar terburuk yang bisa kita terima. Kita semua mengalami kematian kekal atau kematian kedua, artinya terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Ini ada di dalam surah Maryam 71 di dalam Quran mereka. Ini namanya kabar buruk, teman-teman. Ya, karena itu ada Injil. Apa itu Injil? Artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar terburuk yang bisa kita terima adalah kematian. Dan yang lebih buruk dari kematian adalah setelah mati kita masuk neraka, teman-teman. Itu kabar terburuk, teman-teman. Kekal selama-lamanya. Makanya Tuhan memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Dan Injil ini nggak ada di dalam Quran. Quran tidak mempunyai kabar baik, teman-teman. Kabar baiknya ada di dalam Alkitab kita. Maka ketika Yesus datang, Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya." Ini adalah kabar baiknya. Yesus mengalahkan dosa dan maut. Kemudian hidup apa yang diberikan oleh Yesus di sini? Yaitu kehidupan kekal setelah kita mati secara jasmani bersama Allah selama-lamanya. Ini yang ditebus oleh Yesus. Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita lewat korbanot, lewat penebusan darahnya. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari benih ilahi atau dari seorang perawan, teman-teman. Sebab bayi itu di dalam rahim ibunya hanya mendapatkan makanan melalui plasenta. Tetapi darah itu didapat dari sang ayah, teman-teman. Sehingga darah Yesus yang tidak ada di dalam persekutuan dengan benihnya Adam, ini menjadi kudus dan suci. Karena itu satu-satunya darah yang bisa menebus kita dari dosa adalah darah Yesus. Kalau darah Anda dan saya itu nggak berguna, teman-teman. Nggak bisa menebus dosa. Karena darah kita ini sudah tercemar dengan benihnya Adam. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu korbanot. Di Kejadian 4 ini adalah persembahan Kain dan Habel, teman-teman. Di Kejadian 3:21 tadi kita tidak tahu binatang apa yang telah dibunuh oleh Tuhan. Tetapi di Kejadian 4 kita tahu bahwa itu adalah anak domba atau anak sulung kambing domba. Sebab Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan yang melambangkan pengorbanan sang Goel atau Mesias yang nanti akan menjadi anak domba yang juga dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa korbanot Habel diterima Tuhan? Karena Habel menubuatkan kematian Goel dengan penumpahan darah. Sedangkan persembahan Kain ini melambangkan usaha manusia dengan amal kebaikan dan usaha sendiri untuk berdamai dengan Tuhan. Kain mempersembahkan dari hasil tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, teman-teman. Dua-duanya ini orang beragama ya, teman-teman ya. Kain itu bukan orang ateis ataupun orang kafir, teman-teman ya. Tapi Kain ini orang beragama, dia memberikan persembahan untuk Tuhan, teman-teman. Tapi di
Disitulah masalahnya. Karena Tuhan sudah menetapkan hukum yang ketujuh, yaitu nyawa ganti nyawa, teman-teman. Tidak bisa diganti dengan wortel, kubis, kentang, maupun buah-buahan, teman-teman. Apa itu korbanot, teman-teman? Dalam video sebelumnya kita sudah belajar, saya singgung sedikit mengenai korbanot ya. Korban atau korbanot itu berasal dari kata karov dalam bahasa Ibrani, artinya to draw near atau datang mendekat. Jadi bukan objek penderita ya teman-teman ya, seperti korban laki-laki atau korban tabrak lari. Jadi konsep korban di dalam Alkitab adalah sarana untuk datang ke hadirat Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Dalam definisi Alkitab, bukanlah objek penderita seperti dalam bayangan kita. Kata korbanot artinya to draw near atau datang mendekat. Imamat 17 ayat 10-11, Tuhan mengatakan demikian. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Inilah implikasi daripada hukum yang ketujuh, yaitu nyawa ganti nyawa. Di dalam Keluaran 24 ayat 5-8 kita baca, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu, diambilnyalah kitab perjanjian itu, kitab Taurat, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi Musa menyucikan seluruh perabotan bait suci pada waktu itu dengan korban darah lembu dan darah domba pada waktu itu. Tetapi darah binatang tidaklah mungkin menjadi korban penebus dosa manusia, teman-teman. Karena itu di dalam perjanjian lama mereka berulang-ulang kali setiap tahun harus mempersembahkan korban binatang sebagai korban penebus dosa. Jadi bukanlah darah binatang itu yang menyelamatkan, itu hanyalah simbol atau gambaran daripada sang anak domba, sang goel yang nanti akan menebus dosa kita. Jadi mereka beriman bahwa suatu hari nanti akan datang seorang Mesias sesuai dengan nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 53, bahwa seorang Mesias dalam rupa hamba atau manusia akan datang, teman-teman, dan bahwa dia akan menjadi korban penebus salah atau korban penebus dosa bagi kita. Ibrani 9 ayat 18-22 mengatakan demikian. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama, yaitu hukum Taurat yang ditulis di dua loh batu, tidak disahkan tanpa darah. Sebab sudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air, dan bulu merah dan hisyop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi Yesus memberikan perjanjian yang baru, teman-teman. Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Oke, kita sudah selesai mempelajari 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya akan memberikan sedikit ekstra, teman-teman. Mengapa kebangkitan tubuh itu terjadi pada hari yang ketiga? Di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kebangkitan tubuh itu selalu pada hari ketiga. Kenapa, teman-teman? Kita lihat di Matius 12 ayat 40. Yesus mengatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kemudian di dalam Hosea 6 ayat 2, Nabi Hosea menulis demikian, dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Kemudian di Lukas 9 ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Sama halnya dengan di Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sekarang kita baca dulu Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 33. Yesus mengibaratkan bahwa kematian tubuh seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, ditutup dengan tanah, dikubur, kemudian ada kehidupan baru. Itulah yang namanya kebangkitan. Sekarang kita baca dulu apa kata Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Lalu apa kata Rasul Paulus tentang kebangkitan tubuh? Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi Rasul Paulus juga mengibaratkan kematian seperti biji tanaman yang jatuh ke dalam tanah, terkubur dengan tanah, menandakan kematian. Kemudian ada kehidupan baru yang bangkit dari biji tanaman yang mati tersebut. Kita lanjutkan membaca ya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Dia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kita melihat bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan itu konsisten di dalam Alkitab kita. Kebangkitan tubuh selalu terjadi pada hari yang ketiga. Sekarang kita melihat apa yang terjadi pada hari ketiga penciptaan di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan 11. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Secara konsisten Alkitab menyatakan kematian dan kebangkitan tubuh diibaratkan seperti biji tanaman yang jatuh ke dalam tanah, mati, lalu ada kehidupan baru yang keluar daripadanya.
Baik Yesus maupun para rasul mengetahui kunci kerajaan surga ini, mengetahui rahasia daripada firman Allah ini. Dan Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa penciptaan tanaman terjadi pada hari yang ketiga. Ini adalah makna yang tersembunyi dari kebangkitan tubuh pada hari yang ketiga. Sampai di sini video kita. Saya harap Anda banyak belajar ya. Anda boleh download videonya dan Anda boleh sebarkan sebanyak mungkin. Materinya nanti akan kita atur bagi Anda yang ingin mendapatkan materi daripada Al-Hayat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mulai masuk kepada Kejadian 5. Salam.